Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi Manajemen Konflik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ganiar Delia Gautama dengan NIM belakang 076, lalu ada Devi Laurianda Manik dengan NIM belakang 152, ada Tenaya Biantari Alika dengan NIM belakang 026, lalu Umu Salma dengan NIM belakang 046, Arya Adi dengan NIM belakang 011, Raihan Rizky dengan NIM belakang 080, dan yang terakhir Syarina Nur Anissa dengan NIM belakang 075. Model manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses pihak yang terlibat konflik dan pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi konflik yang diinginkan. Pelaku dari pihak yang berkonflik adalah tindakan koersif dan non-koersif, di mana tindakan koersif adalah dorongan sosial berupa tindakan yang memaksa pihak lawan untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sedangkan tindakan non-koersif adalah tindakan untuk mencari jalan keluar dari masalah atau konflik yang sedang dialami. Selanjutnya, ada tipe konflik yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tanpa konflik. Tanpa konflik adalah keadaan di mana segala sesuatunya tentram dan tidak ada masalah. Yang kedua adalah konflik laten, yaitu adanya suatu konflik yang tersembunyi dan dibutuhkan suatu tindakan agar konflik tersebut dapat muncul ke permukaan sehingga dapat dicari solusinya. Yang ketiga adalah konflik terbuka, yaitu konflik sudah muncul ke permukaan tapi memerlukan tindakan untuk mengatasi masalah dan efeknya. Lalu yang terakhir adalah konflik di permukaan. Konflik terjadi karena adanya kesalahpahaman mengenai sasaran. Bab konflik. Yang pertama, ketakutan akan kesediaan sumber daya, ketidaknyamanan, penyerangan, kelelahan, emosi karyawan, bentuk hubungan yang terjalin, tingkat pemahaman, pengalaman masa lalu, persaingan tidak sehat, dan perbedaan persepsi. Terdapat juga jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan dan tugas. Yang ketiga, konflik antara individu dan kelompok, yang berhubungan dengan era individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contohnya adalah bentuk tekanan kepada karyawan yang baru saja mengawali karirnya. Keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Karena terjadi pertentangan antar kelompok, Departemen Purchasing seringkali timbul pertentangan dengan departemen lain dalam hal pemesanan barang dan kecocokan harga. Konflik antar organisasi timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi dan jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Konflik ini biasanya muncul ketika berhubungan dengan supplier dan customer. Dampak dari adanya konflik terdiri dari dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama, meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja. Dapat dilihat bahwa tidak pernah ada karyawan yang absen tanpa alasan. Masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya. Pada waktu jam kerja, setiap karyawan menggunakan waktu secara efektif sehingga hasil kerja meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua, meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif. Hal ini terlihat dari cara pembagian tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan analisis pekerjaan masing-masing. 3. Meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat, baik antar individu maupun antar kelompok dalam organisasi. Dampak negatif yang pertama, meningkatnya jumlah absensi karyawan. Dapat dilihat bahwa banyak karyawan yang melakukan aktivitas tidak penting di dalam jam kerja, seperti mengobrol atau main handphone. Yang kedua, banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil. Di sini dapat dilihat bahwa dalam pembagian tugas dan wewenang tidak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, banyak karyawan yang sakit-sakitan sehingga sulit untuk berkonsentrasi dalam pekerjaannya. Hal tersebut dapat menimbulkan perasaan dan juga timbul rasa stres yang berkepanjangan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam meredakan konflik yang ada. Yang pertama itu kita harus mengenali atau memahami kesenjangan yang terjadi antara keadaan yang telah terjadi saat itu dengan keadaan yang seharusnya terjadi. Yang kedua, tahap kedua, kita harus mengenali dan memahami sumber dari masalah tersebut. Nah, setelah kita memahami dan mengenali sumber masalah tersebut atau konflik tersebut, kita dapat mendiagnosa apa, siapa, bagaimana, dan mengapa konflik tersebut dapat terjadi. Nah, setelah kita mengetahui sumber masalah dan kita mendapatkan diagnosa dari konflik yang ada, nah kita dapat mencari atau menyepakati solusi bagaimana solusi yang baik yang digunakan dalam menangani konflik tersebut. Nah, untuk menyepakati solusi ini kita membutuhkan masukan dan menyaring berbagai penyelesaian yang dapat dilaksanakan. Nah, setelah kita mendapatkan masukan dan menyaring berbagai penyelesaian yang telah diberikan seperti itu, kita dapat menyepakatinya bagaimanakah penyelesaian yang tepat atau solusi yang tepat yang bisa dilaksanakan dalam meredakan konflik tersebut. Nah, tahap selanjutnya atau tahap keempat yaitu setelah mendapatkan solusinya, ada baiknya kita dapat melaksanakan solusi yang telah disepakati tadi. Nah, solusi ini dapat dilaksanakan apabila solusi tersebut memberikan keuntungan dan kerugian yang sama, sehingga tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi semua yang terlibat dalam konflik tersebut mendapatkan hal yang sama, yaitu keuntungan dan kerugian yang sama. Nah, tahap terakhir yaitu dilakukannya evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini kita dapat meninjau ulang apakah solusi yang telah dijalankannya tadi tersebut dapat meredakan konflik yang ada atau konflik yang sedang terjadi, atau sama sekali tidak meredakan konflik yang sedang terjadi, seperti itu. Nah, apabila konflik tersebut tidak dapat diredakan dengan solusi atau penyelesaian yang telah disepakatinya tadi setelah dijalankannya dan belum dapat menyelesaikan atau meredakan konflik yang ada, kita perlu melakukan atau mengulang tahap yang awal, yaitu dengan mengenali kembali masalah yang ada. Kita dapat melakukan atau mengulang tahap-tahapan yang sebelumnya seperti itu agar konflik tersebut dapat diredakan dengan solusi yang benar dan tepat. Kemudian contoh kasus konflik pada perusahaan agribisnis. Konflik yang dominan terjadi di PT Perkebunan Nusantara 5 Persero Pekanbaru adalah konflik antara rekan sekerja, yaitu kurang adanya rasa saling mendukung dalam mengerjakan pekerjaan sebagai tim. Di samping itu, sifat saling menjatuhkan antara karyawan satu dengan karyawan lain demi menguatkan posisinya di depan pimpinan. Selanjutnya yaitu resolusi dari konflik tersebut. Jadi, karyawan yang terlibat konflik harus berempati terhadap karyawan lain dan kemudian dapat saling membuka jalur komunikasi. Nah, mengemukakan pendapat itu juga diperlukan agar inti permasalahan menjadi jelas hingga dapat dicari solusi bersama. Karyawan harus dapat memahami dan merespon. Nah, disinilah pentingnya komunikasi dua arah. Jadi, dengan begitu, masing-masing karyawan dapat mengetahui jalan tengah yang akan disetujui bersama. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Konflik terjadi akibat adanya pertentangan atau perbedaan pendapat yang menyebabkan keributan dan mampu melukai diri sendiri, orang lain, dan harus mengontrol perasaan emosi, sehingga dilakukan pengontrolan dalam setiap konflik yang terjadi, yaitu manajemen konflik dengan menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik
konflik agar menghasilkan resolusi konflik yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.